ketika dia mengatakan ke publik, saya juga sedang menunjuk ke belakang. Pak Jokowi ada di belakang beliau, ya. Dan dengan ahem 3 kali itu kan sangat menarik, ya. Dan yang menarik lagi ketika Ibu Mega membalik nama Pak Ganjar, ya. Mesti ingatkan siapa namanya, Pranowo Ganjar. Nah, ini hal yang menurut saya cukup canggih disampaikan oleh Ibu Mega, ya. Karena Pranowo Ganjar itu, saya kira Jokowi ingin memastikan kepada publik bahwa di 2024 Jokowi itu akan cawe-cawe terkait dengan urusan Pilpres. Jokowi itu adalah tipikal pemimpin yang langsung menerjemahkan bulian dan kritikan publik menjadi kenyataan. Dari dulu Jokowi disebut sebagai orang yang terlampau sibuk memberikan endorsement dan dukungan politik kepada calon tertentu, misalnya kepada Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Kritik itu yang sebenarnya langsung diterjemahkan oleh Jokowi, bahwa di Pilpres Jokowi itu akan cawe-cawe. Tapi cawe-cawenya itu cukup bersayap. Satu sisi, cawe-cawe yang pertama itu Jokowi ingin memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung adil, jujur, transparan, dan fair, sehingga tidak ada polarisasi yang cukup ekstrim yang dikhawatirkan akan membelah rakyat. Tapi pada saat yang bersamaan, ini cawe-cawe yang kedua, ini yang ramai dibicarakan publik. Dengan berbagai latar belakang pengambilan sampel dari populasi, baik yang tatap muka maupun dengan via telepon. Jadi satu hal perkembangan yang cukup menarik, saya tidak melihat lawan atau persandingan dengan Pak Prabowo, tapi bagaimana Ganjar yang baru diumumkan sekitar 2 bulan cukup melejit dan saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk lebih mengenalkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Karena di beberapa lembaga survei tidak mencantumkan, hanya ada satu yang lembaga survei mencantumkan tingkat popularitas atau tingkat pengenalan masyarakat terhadap Ganjar Pranowo masih ada 10%. Bahwa Jokowi juga ingin memastikan bahwa siapapun nantinya yang jadi presiden adalah mereka yang mampu melanjutkan semua hal yang dilakukan oleh Jokowi. Karenanya Jokowi dengan bahasa yang secara eksplisit menyampaikan bahwa di Pilpres, bahwa yang bertanding itu jogetnya boleh berbeda, tapi gerakannya harus sama-sama ke depan. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan nafas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Makanya tentu Jokowi punya kepentingan yang jadi presiden adalah orangnya Jokowi atau orang-orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi seperti Ganjar ataupun Prabowo Subianto. Karenanya ketika Jokowi bilang bahwa sekalipun jogetnya itu beda di Pilpres 2024, tapi harus maju ke depan jogetnya, itu menegaskan orang seperti Anies Baswedan bisa bertanding. Kalau itu kemudian menang, tentu jogetnya tidak ke depan, tapi ke belakang. Karena Anies ini adalah antitesa. 10% antara popularitas Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Ini menjadikan tugas dari kami untuk lebih mengenalkan pengenalan sebagai seorang Ganjar Pranowo yang sekaligus sebagai seorang calon presiden. Begitu juga ruang publik, memang Pak Prabowo mempunyai ruang yang lebih besar dengan posisi dia sebagai seorang menteri dan Ganjar sebagai seorang gubernur. Selisih inilah yang kami cermati dan kami kerja keras untuk memperkenalkan dari berbagai lewat media, baik itu online maupun media medsos maupun mainstream maupun turun langsung ke masyarakat. Satu hal tugas dari tim Pak Ganjar Pranowo untuk lebih mengenalkan. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut faktor-faktor ketidaksukaan Ganjar Pranowo, orang yang selama ini berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Saya kira dua hal itu yang sepertinya ingin ditegaskan oleh Jokowi soal cawe-cawe. Satu sisi ingin memastikan pemilu berjalan dengan damai, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi juga ingin memastikan yang di presiden adalah orang yang memiliki tarikan nafas politik yang seirama, yang memiliki joget politik yang sama dengan Jokowi. Bukan mereka yang memiliki joget politik yang justru
membuat Jokowi itu akan di-downgrade. Pranowo jauh lebih sedikit mengenai faktor ketidaksukaannya daripada calon-calon yang lain, dan itu menyamakan modal dari kami. Ex anak buah Jokowi bongkar telah diaturnya Pilpres 2024. Cuma 2 pemainnya, udah ditetapkan pula siapa pemenangnya. Pakar kebijakan ekonomi Rizal Ramli kembali buka suara terkait dengan dinamika pencapresan tanah air. Dirinya mengatakan bahwa pesta demokrasi saat ini sudah seperti drama Korea. Hal ini dilontarkannya setelah ditanya terkait manuver belusukan yang baru-baru ini dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Politikus itu terlihat mulai kesana kemari dalam wilayah DKI Jakarta. Rizal mengatakan dirinya sudah malas mengamati soal pesta demokrasi. Ia menyebut bahwa Pilpres kali ini seperti sudah memiliki skenarionya tersendiri. Mulai dari awal sampai akhir sudah bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya di 2024. Ini drakor yang skenarionya sudah dipersiapkan, kecurangannya sudah diantisipasi, dan hasilnya sudah bisa ditebak. Tidak bisa membawa kemajuan di Indonesia. Ucapnya dalam YouTube medcom.id dikutip Senin 3 Juli 2023. Ia menuturkan bahwa calon-calonnya yang ada di dalam pesta demokrasi kali ini tak mempunyai jiwa kepemimpinan, bahkan visi, jauh dari kualitas yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Sosok mantan menteri ini mengatakan meski kepala negara tersebut memiliki sejumlah kekurangannya tersendiri, Jokowi masih memiliki mimpi hingga karisma untuk mencapai mimpi tersebut. Selain itu, Rizal mengatakan bahwa presiden selanjutnya sudah ditetapkan, rakyat hanya diberikan drama-drama untuk mengisi panggung perpolitikan. Mereka udah siapin kok settingnya, cuma 2 pemainnya, udah ditetapkan pula siapa pemenangnya, yang lain hanya calon penggembira doang, ungkapnya. Diketahui perpolitikan tanah air masih terus bergerak secara dinamis. Banyak kejutan hingga isu-isu yang sebelumnya tak terpikirkan muncul tiba-tiba jelang Pilpres 2024. Dari upaya penjagalan terhadap salah satu bakal calon presiden hingga kemungkinan lahirnya koalisi baru dan bubarnya koalisi yang telah lama dibangun, belum ada yang benar-benar dapat dikatakan sudah dalam posisi mutlak. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah bahkan mengatakan bahwa tak ada kepastian hingga bunyi genderang pesta demokrasi benar-benar berbunyi. Saat ini semua hanya drama. Terkait dengan adanya pertemuan-pertemuan antara elit, sebenarnya bagi publik ini seperti menonton drama. Karena pada dasarnya, ya memang ini sebenarnya hanya sebuah drama, katanya kepada wartawan Senin 19 Juni 2023. Rizal mengatakan dirinya sudah malas mengamati soal pesta demokrasi. Ia menyebut bahwa Pilpres kali ini seperti sudah memiliki skenarionya tersendiri. Mulai dari awal sampai akhir sudah bisa dipastikan siapa yang akan menjadi pemenangnya di 2024. Sosok mantan menteri ini mengatakan meski kepala negara tersebut memiliki sejumlah kekurangannya tersendiri, Jokowi masih memiliki mimpi hingga karisma untuk mencapai mimpi tersebut.